Pengertian pasar oligopoli. Secara etimologis, kata oligopoli berasal dari bahasa Yunani, yaitu oligos yang berarti sedikit dan poli yang berarti menjual. Oleh karena itu, pasar oligopoli adalah pasar di mana hanya terdapat sedikit penjual atau produsen yang menguasai pasar. Menurut Samuelson dan Nordaus, pasar oligopoli adalah pasar dengan jumlah penjual yang sedikit, sehingga setiap perusahaan harus mempertimbangkan tindakan pesaingnya dalam menetapkan harga dan output. Ada beberapa karakteristik pasar oligopoli. Menurut Anggreni, menjelaskan bahwa beberapa karakter dari pasar oligopoli yaitu seperti hanya sedikit perusahaan dalam industri atau few number of firms, yang berarti secara teoretis sulit sekali untuk menetapkan beberapa jumlah perusahaan di dalam pasar agar dapat dikatakan oligopoli. Namun untuk dasar analisis, biasanya jumlah perusahaan diasumsikan kurang dari 10. Dalam kasus tertentu hanya terdapat 2 perusahaan atau duopoli. Karakteristik selanjutnya yaitu produk homogen atau terdiferensiasi yang dilihat dari sifat output yang dihasilkan. Pasar oligopoli merupakan peralihan antara persaingan sempurna dengan monopoli. Perbedaan sifat yang dihasilkan akan mempengaruhi perilaku perusahaan dalam mencapai kondisi optimal atau laba maksimum. Lalu karakteristik lagi pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi. Keputusan perusahaan dalam menentukan harga dan jumlah output akan mempengaruhi perusahaan lainnya, baik yang sudah ada maupun yang masih di luar industri. Karenanya, guna menahan perusahaan potensial untuk masuk industri, perusahaan yang sudah ada menempuh strategi menetapkan harga jual terbatas yang membuat perusahaan menikmati laba supernormal di bawah tingkat maksimum. Dan ada juga kompetisi non-harga. Menurut Wiono, dalam upayanya mencapai kondisi optimal, perusahaan tidak hanya bersaing dalam harga, namun juga non-harga. Ada beberapa bentuk kompetisi non-harga, seperti pelayanan purna jual serta iklan untuk memberikan informasi, membentuk citra yang baik terhadap perusahaan dan merek, serta mempengaruhi perilaku konsumen. Dan ada faktor-faktor penyebab terbentuknya pasar oligopoli. Menurut Samuelson dan Nordaus menjelaskan ada 2 faktor penting yang menyebabkan terbentuknya pasar oligopoli, yaitu yang pertama, efisiensi skala besar. Dalam dunia nyata, perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri mobil, semen, kertas, pupuk, dan peralatan mesin umumnya berstruktur oligopoli. Teknologi padat modal atau kapital intensif yang dibutuhkan dalam proses produksi menyebabkan efisiensi atau biaya rata-rata minimum baru tercapai bila output diproduksi dalam skala sangat besar. Dalam industri mobil, untuk satu jenis, skala efisiensi baru tercapai jika produksi mobil minimal 50.000 sampai 100.000 unit per tahun. Lalu faktor selanjutnya, kompleksitas manajemen. Berbeda dengan 3 struktur pasar lainnya, seperti persaingan sempurna, monopoli, dan persaingan monopolistik, struktur pasar oligopoli ditandai dengan kompetisi harga dan non-harga. Perusahaan juga harus cermat memperhitungkan setiap keputusan harga tidak menimbulkan reaksi yang merugikan dari perusahaan pesaing. Karena itu, dalam industri oligopoli, kemampuan keuangan yang besar tidak cukup sebagai modal untuk bertahan dalam industri. Perusahaan juga harus memiliki kemampuan manajemen yang sangat baik agar mampu bertahan dalam struktur industri yang persaingannya begitu kompleks. Baik, saya akan melanjutkan materi bagian D, yaitu hubungan antara perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli. Menurut Sukirno, 2021 menjelaskan ada 2 macam bentuk hubungan antara perusahaan-perusahaan yang terdapat di dalam pasar oligopoli, yaitu sebagai berikut. Yang A, oligopoli dengan kesepakatan atau kolusif oligopoli. Kesepakatan antara perusahaan dalam pasar oligopoli biasanya berupa kesepakatan harga dan produksi. Kesepakatan ini kadang disebut sebagai kolusi atau kartel, dengan tujuan menghindari perang harga yang akan membawa kerugian bagi masing-masing perusahaan pada kondisi tertentu. Contoh adalah kesepakatan produksi dan harga pada OPEC. Bentuk persepakatan ini biasanya mengatur tentang banyaknya jumlah produksi yang boleh dihasilkan oleh masing-masing perusahaan berikut dengan harganya yang sama juga. Kesepakatan dalam jumlah produksi dapat berupa pembagian secara merata, yaitu pembagian produksi yang didasarkan pada banyaknya jumlah permintaan efektif di pasar terhadap jumlah perusahaan yang menghasilkan produk yang sama. Bagian B, oligopoli tanpa kesepakatan atau non-kolusif oligopoli.
Persaingan antar perusahaan dalam pasar oligopoli biasanya berupa perbedaan harga dan jumlah produk yang dihasilkan. Perbedaan harga dan jumlah produk atau bisa saling berhubungan positif timbal balik, dilakukan dalam rangka ingin mendapatkan jumlah pembeli yang lebih banyak dari sebelumnya atau dari pesaingnya. Terdapat beberapa hal yang mungkin terjadi dalam pasar persaingan ini sehubungan dengan tingkat harga dan jumlah produksi produk yang dihasilkan relatif sama, yaitu sebagai berikut. Yang A, bila terdapat satu perusahaan yang mencoba memperbanyak jumlah produksinya agar harga jual produknya relatif lebih murah dibandingkan dengan pesaingnya, maka biasanya langkah ini akan diikuti oleh pesaing dengan menurunkan harga jual produknya. Lalu bagian B, bila satu perusahaan mulai menurunkan harga jual produknya tanpa menambah jumlah produksinya dengan maksud untuk menguasai pangsa pasar, maka langkahnya akan diikuti oleh perusahaan lain, baik dengan cara menurunkan harganya semata atau menurunkan harga dengan cara menjual lebih banyak produknya di pasar. Lalu, bila satu perusahaan menaikkan harga jual produknya, baik dengan cara langsung pada penurunan harga ataupun dengan cara mengurangi jumlah produksinya, maka perusahaan lain relatif tidak akan mengikutinya. Lalu di bagian E, kita masuk ke model oligopoli. Begitu kompleksnya situasi dalam pasar oligopoli, sehingga para ekonom mengembangkan berbagai model untuk menganalisis perilaku oligopolis. Sayangnya, tidak ada satupun model yang dapat diterima secara umum sebagai model terbaik. Berikut ini akan disampaikan beberapa model oligopoli yang dikembangkan oleh para ekonom. Yang A, model permintaan yang patah atau King Demand Model. Model ini dikembangkan oleh PM Sweezy 1939. Sweezy beranggapan bahwa kalau ada produsen dalam pasar oligopoli yang berusaha menaikkan harga, maka ia akan kehilangan langganan karena tak ada produsen lainnya yang bersedia menaikkan harga. Namun sebaliknya, produsen dalam pasar oligopoli tidak dapat memperluas pasar dengan menurunkan harga, sebab para pesaing akan menurunkan harga dengan tingkat yang lebih rendah lagi. Akibatnya terjadilah perang harga. Dalam hal ini, para produsen dalam pasar oligopoli saling mempengaruhi pasar oligopoli, tidak dapat memperluas pasar dengan menurunkan harga, sebab para pesaing akan menurunkan harga dengan tingkat yang lebih rendah lagi. Akibatnya terjadilah perang harga. Dalam hal ini, para produsen dalam pasar oligopoli saling mempengaruhi, tetapi tidak melakukan kolusi atau kesepakatan. Lalu yang B, ada model Carnot. Carnot model. Model Carnot yang disebut juga duopoli dikembangkan oleh Auguste Carnot, seorang ahli ekonomi berkebangsaan Prancis pada tahun 1838. Asumsi utama dari model ini adalah bahwa jika perusahaan telah menentukan tingkat produksinya, maka perusahaan tersebut tidak akan mengubahnya. Atas dasar asumsi inilah perusahaan pesaingnya akan menentukan tingkat produksinya. Dalam pasar duopoli hanya terdapat dua perusahaan yang menjual produk yang homogen. Dengan demikian, hanya terdapat satu harga pasar. Harga pasar ditentukan oleh keseimbangan antara jumlah total output yang dihasilkan oleh dua perusahaan dengan permintaan pasar. Yang C, kita masuk ke model Stackelberg. Stackelberg model, atau yang biasa dalam model Stackelberg, diasumsikan bahwa di pasar terdapat dua perusahaan. Satu bertindak sebagai pemimpin atau leader firm, dan satu perusahaan berlaku sebagai pengikut atau follower. Perusahaan yang bertindak sebagai pemimpin mempunyai kewenangan untuk menentukan jumlah output yang akan dihasilkan untuk memperoleh keuntungan maksimal. Atas dasar jumlah output yang telah ditentukan oleh perusahaan pemimpin ini, perusahaan pengikut akan bereaksi sesuai dengan ketentuan pada model Carnot, yaitu menganggap bahwa perusahaan pemimpin tidak akan mengubah tingkat outputnya. Lalu kita masuk bagian D, model perusahaan dominan atau the dominant firm model. Model perusahaan dominan adalah pengembangan lebih lanjut dari model Stackelberg. Dalam model ini juga terdapat perusahaan dominan yang bertindak selaku pemimpin dasar serta perusahaan-perusahaan lain sebagai berikut. Perbedaannya adalah bahwa perusahaan-perusahaan pengikut tidak bereaksi mengikuti model Carnot, melainkan mereka bereaksi seolah-olah mereka berada dalam pasar yang bersaing sempurna. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan pengikut bertindak sebagai penerima harga atau price taker, yaitu akan menerima berapapun harga yang ditetapkan oleh perusahaan pemimpin dan akan menghasilkan output pada kondisi di mana marginal cost-nya sama dengan tingkat harga. Lalu kita masuk bagian F, yaitu jenis-jenis pasar oligopoli. Menurut Anggraini 2022, berdasarkan produk yang diperdagangkan, pasar oligopoli dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu A. Pasar oligopoli murni atau pure oligopoli. Jenis ini merupakan praktek oligopoli di mana barang yang diperdagangkan merupakan barang yang bersifat identik, misalnya praktek oligopoli pada produk air mineral. Lalu yang B, pasar oligopoli dengan pembedaan atau diferensiasi oligopoli. Pasar ini merupakan suatu bentuk praktek oligopoli di mana barang yang diperdagangkan dapat dibedakan. Misalnya, pasar sepeda motor di Indonesia yang dikuasai oleh beberapa merek terkenal seperti Honda, Yamaha, dan Suzuki. Sekian paparan materi dari saya. Terima kasih.
Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ada jenis-jenis pasar oligopoli. Yang pertama, pasar oligopoli murni. Jenis ini merupakan praktek oligopoli di mana barang yang diperdagangkan merupakan barang yang bersifat identik. Misalnya praktek oligopoli pada produk air mineral. Yang kedua yaitu pasar oligopoli dengan pembedaan. Pasar ini merupakan suatu bentuk praktek oligopoli di mana barang yang diperdagangkan dapat dibedakan. Misalnya pasar sepeda motor di Indonesia yang dikuasai oleh beberapa merek terkenal seperti Honda dan Yamaha. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan pasar obligasi. Kelebihannya di sini mendorong inovasi teknologi, memberikan kepastian dalam pasar karena sedikitnya pemain. Skala produksi besar menurunkan biaya produksi per unit. Kekurangannya yaitu rentan terhadap praktik monopoli dan kartel, hambatan masuk tinggi membuat pasar tidak kompetitif, dan yang terakhir konsumen berpotensi dirugikan jika terjadi pengaturan harga. Dalam persaingan oligopoli dalam skala ekonomis, perusahaan yang telah lama berproduksi dan beroperasi relatif lebih memiliki kesempatan untuk menikmati skala ekonomis, karena untuk memperbesar produksinya perusahaan tersebut cukup menambah dari produksi yang sudah ada. Selanjutnya, ongkos produksi yang berbeda. Perusahaan bisa menurunkan biaya produksi dengan membuka kapasitas produksi baru daripada tetap menggunakan kapasitas yang lama, dan seterusnya. Dan terakhir yaitu keistimewaan hasil produksi. Bagi perusahaan yang telah lama berdiri dan sama lamanya dengan produk yang dihasilkan, menyebabkan produk tersebut menjadi dikenal oleh masyarakat dan menciptakan konsumen yang loyal pada produknya. Dampak positif dalam perspektif konsumen yaitu produk dan layanan lebih beragam, ada jaminan dan kualitas. Dampak negatifnya resiko harga yang tinggi jika terjadi kartel atau kesepakatan harga. Dampak positif dalam perspektif produsen yaitu dapat menikmati keuntungan besar dan skala ekonomi. Dampak negatifnya tekanan besar untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan strategi pesaing. Dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan pada materi kami. Pasar oligopoli merupakan suatu struktur pasar di mana hanya terdapat beberapa produsen yang menghasilkan barang-barang yang bersaing. Ciri-ciri pasar oligopoli adalah barang yang diproduksi, barang yang standar atau barang yang berbeda corak atau bisa bersifat homogen dan bisa juga berbeda, namun memenuhi standar tertentu. Hambatan untuk masuk dalam industri cukup tangguh, melakukan promosi dengan iklan atau penggunaan iklan sangat intensif, dan hanya ada beberapa penjual.